Selamat pagi, sahabat sehat di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saya, Vita Supriyanti, dalam Puspa Talk Show, edisi 24 Maret 2021, dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas secara mendalam apa itu penyakit tuberkulosis. Untuk itu, secara langsung kita sudah datangkan di Studio 1 Puspa Channel Instalasi Peduli Pelanggan seorang narasumber ahli yang merupakan salah satu dokter spesialis paru di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Beliau adalah Dr. Reni Ilviana Ekatantri, spesialis paru. Selamat pagi Dr. Reni. Selamat pagi Mbak Vita. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Iya. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang Hari Tuberkulosis Sedunia, kami sudah melakukan survei cepat secara acak kepada beberapa pengunjung rumah sakit untuk mengetahui perspektif mereka tentang penyakit tuberkulosis. Mari kita saksikan dulu tayangannya berikut ini. Saya penyakit dari dalam. Tahu? Batu darah. Iya. Kira-kira sembuh itu terus. Masuk, iya Pak. Tetap pikiran. Oh. Benar. Batuk. Batuk berdarah. Dari cairan, dari udara. Oh, jadi liurnya bisa. Bisa menular dengan virus. Oh, Dari udara. dari udara. Bisa asal ikut proyek obat proyek itu. Oh iya, terima kasih. Terus pengobatannya biasanya di puskesmas kan ada bulanan, biasanya gitu. Biasanya banyak yang sembuh kayak gitu. Kembali lagi di Studio 1 Puspa Channel Instalasi Peduli Pelanggan, tentunya masih bersama saya Vita dan Dr. Reni, spesialis paru. Dokter, tadi kita sudah melihat tayangan tentang perspektif masyarakat mengenai penyakit tuberkulosis. Mungkin dokter bisa jelaskan kepada sahabat sehat di rumah apa itu penyakit tuberkulosis, terdiri dari tipe atau jenis apa saja dokter? Jadi tuberkulosis ini adalah suatu penyakit paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC itu sendiri ada beberapa macam. Jadi TBC di paru dan di ekstra paru. Ekstra paru contohnya seperti meningitis TB, kemudian ada TB di abdomen atau peritonitis TB, kemudian TBC di tulang atau spondilitis TB dan yang lainnya. Dan bisa dijelaskan tidak dokter, bagaimana sih dok penularan dari penyakit tuberkulosis? Penularannya melalui droplet pasien yang batuk bisa menularkan ke orang yang berada di sebelahnya jika orang itu tidak memakai masker. Mungkin juga bisa dijelaskan dokter, apa saja sih gejala dari penyakit tuberkulosis? Pasien yang TBC itu batuknya memang lebih lama, biasanya lebih dari 2 minggu. Kemudian ada juga penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, kemudian dia sering berkeringat pada saat malam hari. Penegakan diagnosanya seperti apa dokter secara klinis? Pemeriksaan yang pertama yaitu tes cepat molekuler atau yang kita sebut dengan TCM. Biasanya pemeriksaannya kita ambil dari dahak atau sputum pasien tersebut. Kemudian jika kita lihat hasilnya, jika memang positif berarti memang betul ini adalah TBC. Tapi beberapa pasien juga ada yang tidak bisa mengeluarkan dahak. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan foto ronsen dada. Jadi sahabat saya di rumah, jika merasakan gejala-gejala yang disebutkan oleh dokter Reni tadi, mungkin ada baiknya segera ke pelayanan kesehatan, gitu ya dok ya? Iya betul. Nah iya, sekarang mungkin yang juga menjadi pertanyaan, kira-kira bagaimana dok tingkat keparahan penyakit tuberkulosis? Apakah bisa menimbulkan komplikasi dok? Tingkat keparahannya itu sendiri tergantung seberapa cepat diagnosa TB itu bisa terdiagnosa. Semakin awal pasien itu datang, semakin cepat terdiagnosa, prognosisnya untuk sembuh akan semakin baik. Jadi jika pasien yang datangnya sudah agak lama, sudah terlambat, biasanya TBC di parunya akan sudah semakin berat dan tentunya prognosisnya akan lebih berat daripada yang lebih awal datang. Kemudian biasanya pasien TB ini banyak terjadi pada beberapa orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah atau imunokompromis. Jadi biasanya pada pasien dengan kencing manis atau diabetes, kemudian pasien-pasien dengan memiliki autoimun ataupun dengan pasien HIV.
Nah, itu rentan sekali untuk tertular TBC. Bagaimana dengan pasien yang sudah datang, kemudian pengobatan, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dokter sampai akhirnya bisa dinyatakan sembuh? Tergantung pasien itu termasuk TBC yang mana. TBC yang kasus baru tentunya pengobatannya ikut kategori 1. Kategori 1 itu pengobatannya selama 6 bulan. Untuk yang kategori 2 biasanya pada pasien yang drop out atau putus obat, kemudian yang kambuh kembali, itu biasanya kita berikan obat tuberkulosis yang kategori 2. Pengobatannya tentu tidak sama dengan yang kategori 1. Pengobatannya diberikan selama 8 bulan pengobatan, dengan 2 bulan pertama kita berikan injeksi dan obat minum. Seperti itu. Beda juga dengan pasien dengan resisten obat. Tentunya juga berbeda. Resisten obat tergantung resisten yang mana. Itu obatnya juga berbeda. Mungkin bisa terjadi misalnya orang yang sudah pernah berobat kemudian sembuh, itu bisa sakit lagi tuh karena MDR tadi ya dok ya, mungkin penyebabnya. Kalau kambuh biasanya pada pasien-pasien yang memiliki imunokompromis tadi itu, misalkan pada pasien dengan diabetes, dengan gula darahnya yang tidak terkontrol, otomatis daya tahan tubuhnya kan rendah. Kalau misalkan pasien dengan pengobatan yang tidak tuntas atau drop out, tentunya pengobatan belum selesai. Jadi kuman TBC yang ada di dalam tubuh itu belum mati secara sempurna. Otomatis kuman itu bisa hidup kembali dan menimbulkan gejala kembali pada pasien tersebut. Jadi walaupun dalam masa pengobatan ketika sudah merasakan tidak ada gejala, tetap harus dilanjutkan ya dokter ya sampai benar-benar habis sesuai dengan anjuran dokter. Betul sekali. Ya. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel dari Siaran WHO tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Indonesia itu menempati posisi kedua sebagai negara yang penderita TB-nya terbesar di dunia. Nah, apa itu benar dokter? Dan kira-kira apa sih penyebabnya demikian masifnya gitu penyebaran TB di Indonesia? Betul sekali Mbak Vita. Biasanya karena pada orang Indonesia ini kurang patuh dan menganggap remeh penyakit itu. Contohnya saja yang paling banyak di Madura, terutama di Sumeneb ini. Banyak pasien yang sudah memiliki gejala batuk sebetulnya, tapi mereka tidak memeriksakan diri karena menganggap batuknya itu biasa. Begitu sudah beberapa bulan berjalan, batuknya bertambah hebat atau biasanya sampai timbul batuk darah ataupun sesak nafas, baru mereka datang untuk periksa. Nah, baru ketahuan bahwa dia memiliki TBC dan baru diobati. Tentunya dengan terlambatnya penanganan dan pendiagnosaan TBC itu, dia akan pertama dia membuat dirinya sendiri juga akan semakin berat penyakitnya, dan yang kedua penularan terhadap orang lain, terutama keluarga yang satu rumah. Nah, pastinya akan menambah jumlah pasien TBC. Itu yang membuat Indonesia jumlahnya akan semakin banyak dan banyak yang masih belum terdiagnosa. Sekarang berbicara masalah penyakit paru dokter ya, yang masih sangat trending topik saat ini adalah COVID-19. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan kepada sahabat sehat di rumah bagaimana sih kerentanan pasien dengan riwayat TB terhadap penyakit COVID-19? Semua penyakit paru seperti TBC, asma, mau PPOK maupun kanker paru ini memiliki kerentanan yang jauh lebih besar daripada pasien yang tanpa penyakit paru untuk tertular COVID-19. Merupakan suatu komorbid gitu ya dokter ya, dari COVID-19. Betul sekali, Mbak. Kemudian adakah tantangan dokter yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan terkait penanganan TB di era pandemi COVID-19 nih? Tentunya semua berimbas ya dengan adanya COVID-19 ini. Dengan jumlah pasien yang jauh lebih berkurang memang dari sebelumnya, karena mereka pasti akan takut untuk berobat ke pelayanan kesehatan. Namun untuk di Sumeneb ini sendiri, jumlah pasien TB pada saat pandemi COVID ini walaupun berkurang, tapi tetap masih ada dan masih kita temukan, sehingga bisa kita segera obatin walaupun memang jumlahnya lebih sedikit dari yang sebelumnya. Ada lagi nih yang menarik dokter, saya pernah membaca di salah satu artikel juga bahwa Indonesia itu diamanahkan oleh SDGs tahun 2030 agar bisa bebas atau melakukan eliminasi terhadap penyakit TB. Nah, kira-kira dokter nih sebagai spesialis paru, optimis tidak dokter kalau misalnya tahun 2030 kita bisa mencapai eradikasi penyakit TB? Ya, tentunya kita harus selalu optimis. Ya, sebagai
istilahnya kita sebagai pelayanan kesehatan untuk mengurangi kasus TB ini sendiri, kita berkali-kali juga pada saat kita penemuan TB, tentunya kita bekerja sama juga dengan pelayanan kesehatan tingkat 1. Segera kita temukan, segera kita obati, jadi kita bisa mencapai Indonesia yang bebas TB tahun 2030. Kalau istilahnya Kemenkes tos TBC, Betul, dokter ya. tos TB. Temukan, obati sampai sembuh. Oke. Ya dokter, kita sekarang sudah sampai di segmen terakhir. Mungkin dokter ada tips bagi penderita TB dan juga bagi sahabat sehat di rumah, bagaimana agar tetap sehat, bugar, terbebas dari TB atau penyakit apapun di pandemi COVID-19 ini. Pada era pandemi seperti sekarang ini, tentunya tetap protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan, terutama 3M seperti mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jika protokol kesehatan itu bisa dilakukan, maka kita bisa mencegah berbagai macam penyakit, tentunya COVID itu sendiri dan juga penyakit TB. Sahabat sehat di rumah, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Seperti dikatakan oleh Dr. Eni Firdaus tadi, bahwa cara terbaik untuk terbebas dari segala macam penyakit adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat dan juga patuh pada protokol kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu dokter ya? Nah iya, Dr. Eni, terima kasih waktunya sudah bersedia hadir ke Studio 1 Puspa Channel di IPP, dan juga teman-teman semuanya juga bisa mengirimkan pertanyaan, saran dan kritik yang membangun bagi kami melalui laman sosmed dan hotline yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami agar berkembang dalam menyajikan informasi yang menarik, inspiratif dan tentunya bermanfaat dengan cara follow IG kami @rsuma7, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumedang. Akhirnya saya Vita Supriyanti beserta seluruh kerabat Puspa Channel yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Puspa Talk Show edisi selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.